Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Digna Lutfian Citra Pradana. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai swamedikasi diare. Jadi, definisi diare itu adalah keadaan di mana seseorang buang air besar dalam sehari lebih dari 3 kali dan disertai dengan pengeluaran feses yang lebih encer dan tidak terbentuk dengan baik. Jadi, fesesnya berbentuk lebih cair seperti itu. Dan itu frekuensinya lebih dari 3 kali sehari. Untuk diare akut, waktu frekuensinya ini dengan lama terjadi diare kurang dari 2 minggu, sedangkan diare persisten terjadi lebih dari 2 minggu. Secara epidemiologi dari diare sendiri, dia merupakan penyakit endemis di negara berkembang seperti di Indonesia dan penyakit yang berpotensi mengalami kejadian luar biasa. Ini dikutip dari Kementerian Kesehatan tahun 2020. Berdasarkan data WHO tahun 2017 juga menyatakan bahwa sekitar 1,7 miliar kasus diare pada balita dan menyebabkan kematian sebanyak 535.000 balita setiap tahunnya. Diare ini perlu diperhatikan secara intens oleh tenaga kesehatan agar penanganannya baik terhadap pasien. Sedangkan prevalensi diare tahun 2018 berdasarkan data Riskesdas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebanyak 37,88% kasus diare. Karena banyaknya kasus diare juga di Indonesia, oleh karena itu adik-adik calon apoteker harus tahu bagaimana melakukan swamedikasi untuk pasien diare yang datang ke apotek. Beberapa literatur menyebutkan bahwa penyebab dari infeksi diare ini karena infeksi bakteri, virus, bisa juga karena infeksi jamur. Beberapa juga kasus diare bisa terjadi karena penggunaan terapi obat yang menjadi efek samping dari obat tersebut. Kemudian terjadinya komplikasi penyakit yang lain seperti radang pada saluran cerna, terus kemudian ada terjadi perubahan pola makan secara drastis, terus kemudian keracunan makanan, dan sensitif terhadap makanan tertentu seperti alergi terhadap makanan tertentu dan mengakibatkan terjadinya diare tersebut. Nah, beberapa obat yang menyebabkan diare antara lain ada obat laksatif. Jadi untuk pengobatan konstipasi, jika obat yang diberikan laksatif ini terlalu berlebihan bisa mengakibatkan diare juga. Terus kemudian antasida. Jadi antasida ini obat untuk menetralkan asam lambung. Jadi untuk pasien yang terkena MAH, GERD akut seperti itu, bisa mengkonsumsi antasida. Nah, ini harus disampaikan juga bahwa konsumsi antasida terlalu berlebihan tidak sesuai dengan aturan pakainya akan mengakibatkan diare karena antasida ini mengandung magnesium. Kemudian beberapa antineoplastik, obat-obat sitostatika, kemudian auranofin, beberapa obat antibiotik seperti clindamycin, tetrasiklin, sulfonamid, terus kemudian antihipertensi seperti metildopa, guanedrel, guanetidin, ini juga dapat mengakibatkan diare. Beberapa obat kolinergik dan obat untuk jantung, obat kolinergik seperti betanekol, neostigmin, kemudian obat jantung seperti digoxin, digitalis, terus kemudian obat-obat NSAID, non-steroid anti-inflammation drug, prostaglandin dan colchicine itu juga dapat mengakibatkan diare. Kemudian kita akan membahas mengenai diare karena infeksi. Jadi ada dibagi 3, diare karena virus. Virus itu menempel pada mukosa usus, misalnya pada traveler diare terjadi sekitar 5-6 hari. Ini tidak perlu diobati karena
virus ini adalah self-limiting disease. Jadi pengobatan simptomatis tetap diberikan, tapi misalkan di situ pasien lemas, letih, itu disarankan untuk istirahat. Kemudian diare di sini karena entotoksin. Entotoksin ini juga toksin karena virus ini juga bisa terjadi 5 sampai 6 hari dan merupakan self-limiting disease. Kemudian diare karena bakteri, dan ini bakteri tidak hanya menempel, tapi bisa menembus ke mukosa, usus di pencernaan, dan masuk ke pembuluh darah. Dan ini pengobatannya kausatif, harus memang diobati bakteri penyebab diare tersebut. Nah, untuk suami indikasinya, pertama, adik-adik calon apoteker harus memberikan informasi mengenai rehidrasi ke pasien. Jadi oralit yang terdiri dari larutan gula, garam, dan air putih itu harus diberikan kepada pasien yang mengalami diare. Cara membuat sendiri itu bisa, jadi bisa disiapkan tempatnya dulu, kemudian setengah sendok teh garam dapur dan 8 sendok teh gula pasir ke dalam wadah yang sama, kemudian ditambahkan 1 liter air matang. Bila tidak ada takaran 1 liter, bisa memasukkan 5 gelas beling ya. Gelas beling atau belimbing itu sekitar 200 mili banyaknya. Jadi sekitar 5 gelas itu sama dengan 1 liter. Jadi bisa disampaikan ke pasiennya, diaduk sampai homogen, kemudian menggunakan sendok selama 1 menit, insya Allah sudah homogen ya. Kemudian diminum secara bertahap. Jadi tidak perlu 1 liter itu diminum dalam sekali waktu minum, tapi bisa misalkan setelah diare buang air besar, terus kemudian diminum 1 gelas 200 mili, kemudian 1 gelas lagi seperti itu. Jadi pasien di sini tidak mengalami dehidrasi, kekurangan cairan akibat diare yang dialami seperti itu. Kemudian suami indikasi yang bisa kalian berikan yaitu pemberian absorben di sini. Absorben contohnya seperti kaolin pektin, atapulgit, atau norit. Jadi mekanisme kerja dari absorben sendiri, dia bekerja lokal di saluran cernanya, dia mengikat dan mengabsorpsi toksin penyebab diarenya. Dan ini hanya boleh digunakan anak di atas 6 tahun dan tidak boleh untuk anak-anak di bawah 6 tahun ya. Dewasa juga menggunakan atapulgit atau norit juga bisa. Nah, ini untuk cara penggunaannya, misalnya untuk atapulgit harus diperhatikan oleh pasien. Ketika menggunakan pertama kali, pasien diare harus meminum 2 tablet atapulgit sekaligus. Kemudian, jika pasien itu masih buang air besar lagi dan konsistensinya masih cair, boleh diminum lagi 1 tablet setelah buang air besar. Dan itu bisa diberikan dalam waktu 1 kali 24 jam, maksimal 8 tablet atapulgit. Seperti itu ya. Jadi, kalian harus pastikan pasien tersebut mengulang kembali cara pemakaian obat yang tepat agar tujuan terapi pasien ini dapat tercapai. Dan kalian juga harus sampaikan bahwa jika penggunaan atapulgit ini selama 3 hari tidak memberikan respon yang baik, maka pasien tersebut harus merujuk ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut, seperti pemeriksaan feses, kemudian cek lab darah, seperti itu. Jika pasien memang disertai demam, kemungkinan itu ada infeksi virus ataupun bakteri yang harus ditindaklanjuti, seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting di sini penggunaan probiotik. Penggunaan probiotik itu secara evidence base itu bisa membantu mempercepat masa penyembuhan diare sekitar 1 hari lebih cepat daripada tanpa menggunakan probiotik. Jadi produk probiotik ini berisi bakteri asam laktat dan dapat ditoleransi dengan baik di dalam saluran cerna seperti itu. Dan produk probiotik ini terdapat mikroorganisme seperti bakteri atau yeast ya. Yeast itu seperti ragi. Dan ini
dikonsumsi dan mencapai ke usus, dan di situ dia bekerja untuk menekan bakteri yang menyebabkan diare atau mikroorganisme yang menyebabkan diare dan membantu tubuh kita untuk melawan bakteri patogen tersebut. Biasanya yang paling dikenal itu bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus ya. Lactobacillus ini juga dapat dibuat ke dalam pembuatan yogurt secara alami seperti itu. Dan apa yang harus kalian sampaikan kepada pasien untuk saran terapi non-farmakologi, yaitu informasikan tanda dehidrasi. Jadi misalnya pasien itu lemas, terus kemudian matanya bawah kantung mata cekung, kemudian turgor kulit tidak kembali dengan cepat. Nah, itu tanda-tanda pasien itu sudah dehidrasi dan harus dibawa ke IGD untuk mendapatkan asupan cairan elektrolit secara infus seperti itu. Karena mungkin pasien tersebut tidak mendapat cairan oralit elektrolit dengan baik itu. Jadi harus diberikan cairan infus. Terus kemudian untuk diet, pada bayi memang disarankan untuk pemberian ASI saja. Jadi tidak diperkenankan untuk pemberian obat-obat seperti kawin, pektin, seperti itu, apalagi atapulgin. Kemudian loperamid itu termasuk obat keras. Jadi pada bayi hanya diberikan ASI untuk rehidrasi dari bayi tersebut. Kemudian bisa diberikan sari buah segar dan pisang untuk pasien diare. Terus kemudian hindari makanan berserat, hindari minuman bergula. Terus kemudian terapi obat harus dilanjutkan, penggunaan obat dan efek samping serta penanganan harus diperhatikan. Apakah memang ada obat-obat yang menyebabkan diare, itu harus dihentikan. Jadi kalian sebagai apoteker harus menganalisis obat-obat apa yang diminum sebelumnya. Apakah emang ini pemicunya karena obat-obatan yang sudah diminum atau memang ada infeksi bakteri, virus, atau jamur yang terjadi. Atau misalkan memang pasiennya salah makan, seperti itu. Dan bisa diberikan terapi suportif seperti tadi penggunaan probiotik. Seperti itu. Kemudian jangan lupa sampaikan ke pasien untuk memonitoring kondisinya, dan jika keadaan semakin memburuk harus rujuk ke dokter dan mendapatkan rehidrasi cairan menggunakan infus seperti itu. Untuk soal medikasi diare ditekankan tidak memberikan obat keras seperti loperamid. Karena loperamid di sini masuk ke dalam golongan obat keras yang tidak boleh diberikan oleh apoteker di apotik secara bebas, dan itu harus diberikan dengan resep dokter. Mungkin itu ada berikut referensi yang digunakan, dan ada beberapa latihan yang bisa adik-adik latihan kasus yang bisa adik-adik lakukan bersama dengan teman-teman, serta ada beberapa kuis yang dikerjakan untuk menambah kemampuan dan keterampilan adik-adik dalam soal medikasi di hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.